Untuk hari ini, jadi yang pertama adalah penjelasan proyek akhir. Kemudian ada penilaian proyek akhir ya, penilaian proyek akhir. Terus kemudian tugas untuk mencapai nanti proyek akhirnya itu selesai ya, di minggu ini, itu pada hari Kamis besok itu apa yang Anda harus selesaikan, gitu ya. Oke, kita sekarang ke yang pertama ya. Sebentar saya sambil accept ya. Ya, penjelasan proyek akhir DPL di DPL ini sebagai proyek akhir atau sebagai nilai UAS nantinya ya. Itu nanti saya tugaskan untuk membuat paper. Ya, membuat paper, papernya seperti apa nanti akan saya contohkan detailnya. Jadi yang akan kita buat itu paper yang atau penelitian yang satu model ya. Jadi tidak berbagai macam model itu saya bebaskan, tapi saya kasih batasan kita mau membuat yang serupa itu, gitu ya, yang serupa paper itu. Nah, kita ke poin 2 dulu. Proyek akhir tersebut tentu saja nanti menempati nilai yang cukup besar porsinya di perkuliahan, ya. Seperti yang saya dulu sudah sampaikan di kontrak dan aturan perkuliahan ya. Nah, penilaian di akhir perkuliahan ini terdiri dari ya tugas dan kuis, kemudian UTS, UAS, tentunya juga kehadiran. Nah, tugas dan kuis ini, kuis 1 kita sudah pernah lakukan gitu ya. Terus kemudian tugas 1 mengenai activity juga sudah dilakukan. Nah, ini karena tugas-tugas yang saya berikan, termasuk UTS sebenarnya, itu merupakan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan UML diagram ya. Jadi saya merencanakan untuk nilai UTS yang kemarin itu jadi satu dengan nilai tugas dan kuis ini. Ya, jadi nanti ada kuisnya berapa kali, tugasnya paling enggak sudah ada tugas yang use case dan ada activity ya. Itu nanti menyusun tugas dan kuis yang 50 ini. Oke, jadi nilai UTS jangan bingung kalau misalkan kemarin nilainya berapa, nanti kok jadinya berapa gitu ya. Jadi nilai UTS yang kemarin karena UTS kan sifatnya hanya sementara dan bisa dirubah ya kalau saya gitu ya. Itu nanti nilai yang yang use case diagram kemarin karena itu jadi satu pembahasannya tentang tugas UML diagram, maka itu akan masuk ke nilai tugas dan kuis. Gitu ya, jadi yang menyusun 50% ini. Gitu ya. Nah, sebentar. Oke, terus kemudian untuk nilai UTS-nya. Nah, jadi yang nilai UTS bagaimana ini Pak? Nah, untuk UTS-nya, ini UTS dan UAS karena dulu dialokasikan untuk tugas dan proyek, gitu ya. Itu nanti untuk UTS-nya, Anda berhasil mengikuti atau sudah selesai mengikuti proses pembuatan paper tersebut sampai akhir sesuai dengan yang ketentuan saya ya, ikuti prosesnya. Mungkin kalau ada progres ya di progres gitu ya. Itu nanti Anda bisa sampai ini. Maksudnya nilainya bisa maksimal segini. Nah, untuk yang nilai terakhir atau nilai UAS atau proyek kelompok itu bagaimana? Nilainya yang terakhir ini adalah kalau Anda berhasil submit dan accepted ya ke jurnal ya paling enggak ya Sinta boleh lah, Sinta 6 boleh, Sinta 5 boleh. Nah, itu kalau Anda accepted saja, itu nanti
Nah, nilainya bisa maksimal 100. Tapi kalau Anda mengumpulkan sampai proses terakhir saja, ya, tanpa submit dan tanpa accepted, yaitu paling maksimal nilainya 80, ya otomatis dengan kata lain nggak bisa Anda dapat nilai A. Gitu ya. Dan juga ada proses yang harus diikuti ya. Tentu saja bisa jadi Anda bisa lebih kurang atau lebih sedikit nilainya dari B plus, gitu ya. Nah, tugasnya nanti atau proyek yang Anda kerjakan itu adalah proyek yang berkelompok, maksimal 2 sampai 3 orang saja. Ya, jadi maksimal minimal 2, maksimal 3 orang saja. Nah, di tugas di minggu ini di hari Kamis, ya, di hari Kamis itu nanti Anda membuat, oh ya, sampai yang nomor 2 ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan atau tidak? Nanti contohnya akan saya berikan. Nah, tugas minggu ini. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya? Oke. Tugas yang di minggu ini, hari Kamis, itu yang pertama. Anda harus mengumpulkan anggota kelompok. Oke. Yang kedua, Anda harus mulai cari jurnalnya. Jurnal publikasinya yang mungkin Sinta 6 atau 5 gitu ya. Terus juga deadline pengumpulannya. Deadline pengumpulan jurnalnya. Anda harus tahu deadline papernya. Terus kemudian yang keempat ada publikasinya nanti bulan apa. Ya. Oke, jadi supaya nanti kita punya target itu ya paling enggak di awal-awal ini Anda sudah tahu lah caranya cari publikasi gitu ya. Yang Sinta 5 atau Sinta 6 saya bebaskan mau pakai publikasi yang mana saja. Anda cari di situ informasi mengenai pengumpulannya tanggal berapa. Dan juga terbitnya biasanya kalau 1 tahun itu berapa kali gitu. 1 tahun bisa berapa kali terbit. Jadi itu nanti Anda bisa kirim ke, saya nanti sediakan form di hari Kamis. Jadi di hari Kamis cuma itu saja yang perlu Anda cari ya. Ini yang di hari Kamis. Kamis besok ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang kita akan masuk ke ke penjelasan proyeknya ya. Kita sekarang masuk ke penjelasan proyek. Nah, saya sekarang sedang share PDF. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, PDF ini pekerjaannya ini sebenarnya menemukan parameter-parameter apa saja yang berpengaruh di dalam atau yang bisa digunakan untuk mengukur gitu ya suatu topik.
Nah, di paper yang ini judulnya adalah Error Message Quality of Web Form Assessment on Existing Parameter. Jadi di sini topiknya mengenai bagaimana sih ketika kita ada di suatu form, suatu formulir ya, pesan kesalahan yang dimunculkan dalam suatu form tersebut itu seberapa dia itu seberapa baik gitu ya. Ada beberapa aspek yang dia penuhi untuk dikatakan sebagai pesan kesalahan yang baik. Oke, jadi pekerjaannya adalah mengenai itu, gitu ya. Nah, terus di sini saya akan ke latar belakang ya, atau ke introduction. Nah, di paper ini itu alurnya ya, atau latar belakangnya untuk mengisi suatu formulir, terlebih formulir-formulir yang kalau orang itu agak lama dikit atau agak membingungkan sedikit, orang sudah bisa langsung keluar gitu ya. Contohnya formulir belanja gitu ya. Itu sangat penting untuk memperhatikan pesan kesalahannya. Nah, untuk bisa mengetahui ya ketika kita mendesain desain pesan kesalahan pada mendevelop desainnya, itu poin-poin atau parameter apa saja sih yang perlu diperhatikan. Nah, untuk mengetahui dan meng-cross check apakah benar poin-poin yang kita tawarkan itu sesuai dengan pakar, itu nanti kita lakukan penelitian atau saya ya melakukan penelitian ini. Ya. Oke, nah jadi ada ya serangkaian panduan desain namanya ya, serangkaian panduan desain. Ada Nielsen 10 Usability Heuristic ya tentang usability gitu ya. Ada 8 Golden Rules of Environment, ada ISO 9241. Ini dari ketiga tersebut dipetakan, saya petakan ya. Terus kemudian ada untuk menghandle permasalahan yang saya state tadi, permasalahan mengenai bagaimana sih membuat pesan kesalahan yang bagus gitu ya. Nah, jadi pada saat error ketiga desain guideline tersebut menyebutkan bahwa untuk memanajemen atau untuk mendesain sebuah pesan kesalahan yang bagus itu harus ada cara mendeteksi kesalahan harus ada, untuk memprevennya, untuk mencegah harus ada. Terus kemudian untuk show warning, kemudian juga provide solution, ya, dan juga provide solution. Nah kemudian di dalam ISO 25023 ini di panduan desain ISO ini itu dia punya beberapa aturan ya. Jadi aturan bawaan yang dari ISO. Nah di ISO itu menyebutkan beberapa aturan, tapi dia tidak menyebutkan urgensi dari error message management tadi atau error message quality tadi. Nah oleh karena itu paper ini mengusulkan bagaimana kalau mengukur error message kualitas error message quality itu sebagai tambahan atau extension dari ISO 25023 gitu ya, ISO 25023. Nah, nanti pekerjaannya di sini diperkenalkan ada framework CHIP ya, ada framework CHIP yang dia sebenarnya framework dari komunikasi ya. Jadi dari luar informatika itu nanti bisa ditarik di sini. Bisa ditarik digabungkan ya, tanda kutip di paper ini gitu ya. Oke. Nah, ini tujuan yang saya buat di sini di state there are several other studies on how to design a good error message from various aspects. The parameter found in those study will be met within the CHIP framework to ensure the success of message delivery. Jadi ada banyak studi yang sudah dikumpulkan oleh penelitian ini dan akan dipetakan dalam CHIP framework. Jadi di mana CHIP framework ini merupakan
framework komunikasi ya untuk yang bisa memastikan secara teoritis suatu message itu bisa diterima oleh si receiver ya, dengan menggunakan shape framework ini ya. Kemudian this parameter will be assessed by expert based on their experience. Parameter-parameter yang sudah ditemukan tadi itu nanti akan diuji atau diakses oleh expert atau oleh pakar ya. Oke, nah tapi jangan khawatir dulu kok pakai pakar juga. Nah, nanti kita lihat ke akhir itu ya. Nah, kita langsung ke metodenya ya. Langsung ke metode. Oke, di metodenya itu nanti kalau Anda ikuti, yang pertama adalah parameter identification. Kita ngumpulkan dulu kandidat-kandidat parameternya. Ya, parameter regarding the quality of error message from various aspect was identified. Jadi diidentifikasi semuanya. This parameter will be mapped using a chip framework. Dia akan dipetakan ke dalam chip framework. Bentuknya seperti apa? Itu bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, apa saja sih dari seluruh buku, seluruh literatur yang bisa ditemukan, yang orang itu menyebutkan bahwa parameter ini penting untuk error message quality, ya, atau untuk suatu pesan kesalahan ya. Ketika di formulir kita masukkan salah gitu, terus ada pesan kesalahannya itu. Nah, aspek apa saja sih yang orang sebut itu penting? Nah, itu ada color, ada pictorial symbol, ada location, timing of occurrence, dan seterusnya. Nah, ini semua reference ini menyebutkan sumbernya dari mana gitu ya. Jadi Anda nanti mengumpulkan parameter-parameter apa saja yang ada di objek. Ya. Nah, objeknya nanti akan saya bebaskan. Kira-kira misalkan Anda mau di objek mana. Tapi terkait objek nanti akan saya beri pembahasan yang setelah ini ya. Kita sekarang bahas apa yang perlu dilakukan dulu. Yang pertama adalah ya ini tadi mengumpulkan parameter-parameter apa saja dari yang jelas di sini adalah dari literatur. Dari literatur, Anda literaturnya juga harus punya dan juga harus dikutip di sini. Nah, kemudian kalau di konteksnya penelitian yang di sini, ini penelitian tersebut dipetakan ke dalam framework chip, di mana framework chip itu membagi kalau suatu message itu bisa terkirim dengan baik ke receiver, itu harus melewati beberapa fase. Yang pertama fase attention dulu, terus kemudian fase comprehension, barulah yang terakhir adalah fase attitude dan fase avoid habituation. Ya, nah jadi literatur yang ada di sini itu dipetakan ke framework chip. Di situ di mana dia bisa di framework chip itu diharapkan bisa memastikan bahwa pesan yang mengikuti atau yang termasuk di framework chip ini, yang termasuk di salah satu area di framework chip ini bisa membantu untuk meningkatkan ya kepastian bahwa pesan itu bisa diterima oleh receiver. Gitu ya. Nah, itu nanti tugas awal-awalnya itu menemukan aspek-aspek apa saja yang berpengaruh. Nah, kemudian aspek-aspek ini nanti akan diukur, nanti detailnya bisa dibaca sendiri dan ada di section-section yang di minggu-minggu selanjutnya ya, progres-progres yang selanjutnya. Nah, saya langsung lompat ke apa yang disebut inter-rater reliability. Ya. Jadi aspek-aspek yang tadi disajikan, yang saya sajikan tadi, ini ditanyakan ke beberapa orang pakar, ya. Beberapa orang pakar, boleh 5, lebih dari 5, gitu ya. Itu nanti yang ditanya adalah apakah color itu ya dia relevan atau tidak untuk untuk kaitannya dengan untuk meningkatkan kualitas pesan kesalahan. Demikian juga dengan pictorial, location, timing of occurrence, dan seterusnya. Nah, dari satu set E1 ini, kolom E1 ini merupakan
Ya pendapatnya dari satu pakar. Oke, jadi kan E1 dia punya pendapat, E2 punya pendapat, dan seterusnya. Seluruh pakar dia punya pendapat. Nah, terus bagaimana sih caranya nanti menentukan pendapat terus mana? Pendapatnya pakar siapa ya? Dia itu diambil. Oke, jadi pendapatnya siapa yang diambil, kan kita nggak bisa cuma siapa saja sih yang setuju semua, itu nanti pasti sedikit ya, yang ditemukan di sini cuma 6 saja. Nah, nanti dengan satu proses namanya interpreter reliability, itu kita bisa mencari sebenarnya pendapatnya siapa sih yang dipakai ya. Jadi expert mana yang dipakai ya. Nah, kemudian nanti prosesnya secara garis besar nanti Anda pakai Guet AJI. Guet AJI ini peningkatannya dari koefisien kappa, bukan peningkatan ya. Jadi ada ada penelitian yang lebih baik ya secara teoritis dari kappa. Nah, itu Anda pakai Guet AJI. Saya juga sudah ada toolsnya, nanti bisa saya bagi. Jadi kalau intinya kalau sudah ada hasilnya seperti ini, nanti dihitung pakai tools, itu nanti akan bisa muncul angkanya otomatis gitu ya. Nah, terus kemudian nanti pakai clustering, saya juga ada toolsnya, sudah ada caranya juga. Nah, sehingga nanti ketemu expert yang dia itu punya reliability among all expert ini punya paling tinggi. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau disebut reliability among expert ini punya paling tinggi, artinya dia bisa mewakili pendapat dari seluruh expert atau seluruh pakar. Jadi beberapa orang, satu atau beberapa orang saja itu bisa mewakili pendapat dari seluruh pakar. Gitu ya. Nah, akhirnya hasil dari pakar tersebutlah saja ya, yang ditulis atau yang dianggap dia itu berpengaruh ya pada kualitas pesan kesalahan. Ya, jadi kalau di sini konteksnya dia expert ketiga gitu ya. Jadi yang berpengaruh di kualitas pesan kesalahan. Jadi sih ini saja variabel ini saja yang secara sudah diteliti ya dengan interpreter reliability itu yang berpengaruh gitu ya. Sehingga di sini bisa muncul analisa ya bahwa ada beberapa ya, aspek ya. Ada 6 aspek, as must be present dan seterusnya. Ada 6 gitu ya parameter yang lain sehingga Anda nanti bisa menentukan bahwa bisa menemukan aspek-aspek apa saja dalam objek yang Anda temukan. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan papernya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya lanjutkan ke objeknya. Nah, objeknya ini sebentar. Sorry dulu.
Nah, saya sedang share PDF dokumen yang lain ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, di sini ada chapter 2 software design. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, dari di sini ada namanya software engineering dokumen ya, software engineering body of knowledge. Di sini semacam atlasnya ya. Kalau Anda mau belajar software engineering. Atlas di sini artinya apa? Topik dari topik-topik yang ada dalam masing-masing fase dalam pengembangan perangkat lunak itu dibahas. Contoh di sini chapter 2 mengenai software design. Nah, nanti di sebelumnya itu juga ada software requirement. Nah, setelah software design ada juga software implementation gitu ya. Nah, aspek-aspek atau topik-topik apa saja yang ada dalam software design itu bisa dilihat di sini. Contoh di sini ada software design fundamental ya, general design concept, software design dan seterusnya. Kemudian ada masalah-masalah key issues in software design, ada konkurensi, ada control and handling of event, data persistent, distribution of component, gitu ya, error and exception handling, and fault tolerance. Nah, dan seterusnya. Terus kemudian ada di software structure and architecture, ada ya ini ada di bawahnya ini ya. Terus kemudian ada di user interface design. Nah, jadi ada topik-topik di dalamnya. Nanti dokumennya akan saya bagi, ya, dokumen ini dan dokumen sebelumnya tadi. Nanti akan saya bagi. Nah, objek yang Anda buat itu tentu saja di bawahnya ini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya, ada referensinya. Kalau mau membaca lebih detail, itu Anda baca referensi nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Itu nanti bisa. Jadi saya sebut di sini sebagai atlas itu karena ini sebagai kayak daftar isinya, daftar isi dari seluruh referensi yang ada dalam software engineering gitu ya. Anda kalau mau cari yang tentang desain UI design, tentang UI interface design issues itu di buku mana dan di chapter mana, dan bukunya bisa di download ya, ataupun kalau nggak ada nanti bisa minta ke saya bukunya gitu ya. Terus kemudian, nah objek yang Anda teliti itu nanti saya bebaskan asal Anda bisa menempatkan objeknya itu di salah satu area yang ada di sini. Contoh kalau saya tadi tentang error message quality itu kan di bagian ini ya. Error and exception handling and fault tolerance di sini. Ini bisa masuk ke sini, bisa juga masuk ke yang UI design ya. Di user interface design. Nah, misalkan nanti Anda mau eksplornya tentang metafor and conceptual model. Misalkan nih, saya punya ya ide asal aja ya. Anda punya ide apa sih atau aspek-aspek apa saja sih yang penting untuk diperhatikan kalau orang mau mendesain metafor, yang mendesain icon, mendesain icon. Kira-kira aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Anda kumpulkan dari berbagai macam literatur, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Ya, seperti yang pada paper tadi, dikumpulkan semuanya, di list dulu semuanya dari berbagai macam literatur, terus kemudian disajikan ke pakar. Kemudian disajikan ke pakar, dicari mana sih yang benar-benar menurut pakar itu dia relevan atau tidak, dan kemudian dicari interpreter reliability-nya pakai tools tadi, gitu ya, pakai tools. Pekerjaannya adalah seperti itu, gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan yang lain di bagian yang lain, ya, tentang mungkin user interaction modalities, nah, nanti di area itu nanti objek apa sih yang kira-kira mau Anda bahas, begitu ya. Jadi objeknya saya bebaskan, tapi harus Anda nanti bisa masukkan ke kerangkanya ini.
ke kerangkanya software design ini supaya tetap kita koridornya tetap di software design ya, sesuai mata kuliah.